guru SD 10/1998 Selindak, Kecamatan Selindak, Kabupaten Sedang Bedage, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Simalungun. Saat ini saya mengadakan praktek mengajar di kelas 3, yaitu tema 4 kewajiban dan hakku, dan subtema 4 adalah kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Selamat menyaksikan. Ibu mengabsen dulu. Siapa yang nggak datang hari ini? Sama. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir. Ya, udah. Yang absennya udah. Sekarang kita sebelum membuka pelajaran kita bisa bernyanyi. Tahu kamu nyanyi? Garuda apa? Garuda? Pancasila. Coba bernyanyi 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, aku dan mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila subtema itu kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Udah, di situ ada kompetensi dasar yang dibuat dan indikatornya menyimpulkan ungkapan atau kalimat syarat masuk dan penyelesaian masalah sederhana. Ya, di situ lihat buku kita halaman. Buka bukunya tema 4 itu tadi, subtema 4. Coba ibu suruh membaca 1 orang yang kuat suaranya. Satria, baca dari judulnya Satria. Semua simak apa yang diucapkan Satria yang dibacanya di buku itu. Baca Satria, mulai. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Ya, terus. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Ya. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Iya, katanya dia di situ tinggal di warga negara Indonesia. Ibu tanya dulu kelas 3 ini. Kelas 3 ini tinggal di warga negara Indonesia apa tidak? Iya. Kita tinggal di warga Indonesia, warga negara Indonesia. Lihat gambar yang di depan ini, gambar pertama. Inilah warga Indonesia. Ini bermacam-macam suku kan, Nak? Ini cuma 4 suku di sini. Di sini ada Dayak. Dayak apa suku? Suku apa nih? Tengok di bukunya. Suku Minang. Lagi. Pokoknya itu bermacam-macam suku. Kalau di daerah kita ini suku apa yang banyak? Suku apa? Lagi. Batak. Batak itu ada berapa?
Jawa. Suku Jawa. Di sini biasanya digunakan bahasa apa kalau bahasa Indonesia? Hah? Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lah. Itulah minimanya di bahasa Indonesia. Kalau di sekolah, dengar, kamu kan di sekolah ini kan? Di sekolah ini kan sukunya banyak, SECA. Dia suku apa, Cak? Malumun. Tapi di sekolah harus bahasa Indonesia. Udah? Lihat juga di sini, di sebelahnya lagi. Ya, di sebelahnya lagi buku Muna. Lihat bukunya. Di lingkungan hijau. Berarti di tempat kita ini adakah nggak lingkungan hijau? Ada. Contohnya? Iya, daunnya di dalam mana? Di dalam pohon. Iya, pohonnya dari mana? Seperti di kebun sawit itu. Iya, di simpang sana karena itu daerah hijau. Sepertinya kalian setiap pagi, setiap hari jalan itu harus melewati pepohonan yang hijau apa tidak? Iya. Setiap pagi, setiap hari. Karena di pinggir jalan itu banyak pohon-pohon yang hijau. Kalau pohon-pohon yang hijau maksudnya itu sehat melihat apa tidak? Sehat apa tidak kalau lihat mata hijau? Mata pohon warna hijau? Sehat? Makanya kalau mata kita agak sakit gitu bisa hijau pasti agak terang kan? Iya. Di sini lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua, coba. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Seperti kamu juga kan? Iya. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Coba perbedaannya. Perbedaan katanya di situ. Dayu ke sekolah, dia pergi ke sekolah itu banyak pepohonan yang hijau. Baru jalan di depan sekolah katanya sangat gersang. Dekat ini agak gersang nggak? Hah? Enggak kan? Enggak lah, karena banyak pepohonan di depan sekolah. Berarti contoh yang gersang itu bagaimana? Contoh yang gersang itu, dia pohonnya tidak ada. Pohonnya contohnya itu kan banyak kan? Daerah ini pohonnya banyak, tapi tidak gersang. Kalau gersang itu namanya pohonnya tidak ada. Satu pohon itu nggak ada melindungi depan kelas. Depan kelas 2 ada nggak pohon itu? Ada. Iya, berarti sekolah kita ini termasuk apa? Iya, pohon yang bagus, ada penghijauannya. Baru di sini cara mencari masalahnya supaya sekolah kita ini tidak gersang. Kita coba. Bagaimana caranya? Solusi supaya sekolah kita ini tidak gersang. Apa? Bagaimana caranya? Iya, supaya tidak gersang. Menanam tanaman, menanam pohon-pohon. Contohnya kita buat bunga, ya kan? Kalau bunga itu kita tanam bunga, berapa kemudian bunganya itu, pohon itu berbunga. Udah, berarti sekolah kita ini menjadi bagus apa tidak? Setuju apa tidak? Iya, setuju. Setuju sekolah kita ini. Udah, coba lihat buku yang lain. Bukunya itu temanya lagi. Coba lihat. Tadi masalahnya untuk supaya sekolah kita ini tidak gersang, kita menanami pohon. Kalau pohon dekat rumahmu ada apa tidak? Ada. Contohnya kalau panas terik matahari di tengah hari. Kalau ada pohon, terbantu nggak di depan rumahmu tadi? Iya, terbantu. Terbantu dah dia. Aku ada Terbantu dia kan? Ibu, aku ada pohon. Iya, apa-apa nah. Apa baru? Coba lihat. Katanya di
Setiap orang wajib menjaga lingkungan agar nyaman. Begitu juga dengan kita. Di lingkungan sekolah kita ini, kelas ini, kita harus menjaga keamanan. Caranya bagaimana? Caranya supaya kita menjaga sekolah kita ini aman. Bagaimana caranya? Iya, satu harus bersih. Baru. Iya, bisa jaga kesehatan. Kalau bersih pasti sehat. Lagi nah. Iya, betul, masuk kesehatan itu. Apalagi selain itu apa lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Boleh. Lagi, menyusun bangkunya dengan rapi dan bagus. Tata tertib di kelas kita harus dilaksanakan. Bagaimana biasanya di sekolah kita, di kelas kita diadakan setiap hari. Kalau pulang sekolah, menyapu diadakan. Kalau memakan bangku setelah selesai belajar, angkatlah bangkunya setelah selesai belajar. Kalau berdoa, mulai belajar berdoalah mulai pembelajarannya diadakan. Kalau berdoa mau pulang, bisa mau pulang itu juga diadakan. Ya kan, Nak? Ya, coba lihat gambarnya tadi di sini merasa. Lihat posisi gambarnya, mereka senang. Karena apa mereka senang? Karena ada pohon hijau. Iya, bisa juga karena ada pohon hijau. Karena ada juga apa lagi? Karena mereka senang kenapa? Di sekelilingi jalan ke sekolah mereka banyak pepohonan yang hijau, sehingga mereka tidak kepanasan pergi ke sekolah, pulang dari sekolah. Terlindung nggak itu? Terlindung nggak? Terlindung. Kadang-kadang kalau kita capek, panas terik matahari, pasti kita berteduh kan di bawah itu. Siapa yang kayak gitu? Iya semua. Tiap hari, Bu. Iya, tiap hari seperti itu. Udah? Coba lihat lagi di sini. Katanya salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Udah bilang tadi kan, dengan cara menanam pohon. Lingkungan di tempat kita tinggal Dayu akan ditanami pohon. Berarti di tempat Dayu tadi tanamannya sangat gersang. Apa solusinya supaya itu tidak gersang? Ditanami pohon. Iya, ditanami ulang pohon bersama si Dayu. Lihat, pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana hari ini. Kecamatan akan membagikan di pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Oh, berarti ini ada jatah dari kecamatan itu pohon-pohonnya. Di sini ada pernah nggak dikasih? Sebelahnya gambar yang ketiga. Kenapa katanya dia sakit? Katanya di sini si Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di sini belum tahu kan? Katanya si Siti di situ kepanasan saat pulang ke sekolah. Di malam hari ia demam dan badannya panas hingga mengompres. Lihat, kenapa badan si Siti panas? Gara-gara tak ada pohonan. Iya, karena dia pulang sekolah jalan terik matahari tidak ada perlindungan. Berarti si Siti ini di perjalanan dia sangat gersang. Ya kan? Kenapa gersang? Pohonnya tidak ada pohonnya. Tidak ada pohonnya. Sehingga dia tidak terlindung. Terik matahari itu sangat panas sekali. Pernahkah kamu seperti itu? Pernah kan karena kepanasan, kena matahari, pulang sekolah jadi badanmu malam panas. Lihat, lihat sisi tadi. Inilah korban dengan kepanasan tadi.
dan badannya sangat demam katanya, sehingga sisi kita ini dibawa ke rumah sakit dan berobat. Itu dia. Apa solusinya supaya tidak sakit itu? Apa? Berobat satu, baru Doa. dia lagi bisa. Bisa juga dia di sekolah makanan sembarangan. Bisa apa tidak? Bisa. Hah? Bisa. Bisa kan? Iya bisa. Bisa dia. Udah seperti itu, apa lagi? Apa masalahnya dia sampai cuma di sekolah? Di rumah? Apa? Itulah makanan tadi pulang sekolah berpanasan. Udah panas-panasan makanannya sembarang. Makan sembarangan yang bagaimana? Makan es. Iya, makan es. Udah panas sekali dia makan es. Baru main hujan-hujanan, contohnya hujan pulang sekolah. Enak rasanya pulang sekolah jalan-jalan, ya kan? Ditambahkan yang hujan jalan-jalan lari sana kemari karena kesenangan, tetapi akhirnya Dia demam. malamnya dia demam, sehingga dia dibawa berobat ke puskesmas terdekat supaya dia gimana? Supaya dia sehat. Iya, supaya dia bisa sehat dan sembuh dan besok harinya bisa sekolah. Ini kelas 3 pernah nggak mengalami seperti itu? Enggak. Gak sopo. Oh. Pernah kan Cak? Ya, mungkin kelas 3 ini sebagian bisa pernah, sebagian tidak pernah. Mungkin yang pernah ini tidak menjaga kesehatannya. Mungkin bagi yang tak kena mungkin yang kena itu menjaga supaya dia tidak sakit. Ya kan? Ya, bagaimana kan solusi supaya kita tidak sakit itu? Nah, bagaimana solusinya? Hah? Pernahkah kamu mau makan itu cuci tangan dulu? Pernah. Itu dulu. Kalau di sini kamu makan makanan, kau cuci tangan dulu kan tidak? Hah? Cuci dulu tangannya apa tidak? Iya, mungkin sebagian mencuci tangannya, sebagian tidak. Kalau tidak mencuci tangannya itu, mungkin itulah terkena penyakit. Karena tangan itu banyak kuman. Karena di sini banyak kuman. Karena di sini banyak kuman tangannya. Kalau tidak cuci, menjadi kalau tidak cuci, Menjadi sakit. selama 149. 149 di situ masalah dan cara mengatasinya. Masalahnya di situ katanya masalah yang kamu hadapi. Contohnya saat badannya panas, cara mengatasinya bagaimana? Berobat. Hah? Berobat. Ya, berobat. Kalau panas, cara mengatasinya berobat. Cara masalahnya suasana sekolah ini gersang. Bagaimana cara mengatasinya? Menanam ulang. Iya, menanam ulang lagi pepohonan di depan kelas. Masalahnya di sekolah di kelas kita ini tidak bersih. Bagaimana solusinya? Hah? Bagaimana cara mengatasinya? Harus bersih. Iya, harus bersih itu bagaimana? Kita bersihkan. Kita bersihkan bagaimana? Iya, disapu kelasnya, dipel, dilap semua jendelanya supaya bersih, gitu kan? Iya, tulisan di papan tulis ini dibersihkan, dihapus setelah selesai pembelajaran. Itu cara mengatasinya, ya kan? Cara mengatasinya supaya baju bersih, bagaimana caranya? Dicuci dengan bersih. Iya, begitu juga pasti ada solusinya, ada caranya untuk mengatasi masalah supaya masalah itu bisa diselesaikan. Kalau kamu lapar, masalah juga itu kan? Cara mengatasinya bagaimana?
kantor kelurahan. Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Berarti si Siti yang tadi udah berobat dan tidak dia demam lah, tidak demam lagi. Dia udah senang ke sekolah karena dia tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Mereka ini untuk mengatasi supaya sekolahnya tidak gersang, mereka meminta kepada kelurahan pohon-pohon supaya ditanami di depan kelas. Kan bisa kan? Itulah solusinya, itulah cara mengatasinya. Tadi sekolahnya gersang. Cara mengatasinya supaya nggak gersang, meminta pohon-pohon tadi kepada kelurahan supaya ditanami di sekolah mereka supaya tidak gersang. Itu cara masalahnya, masalahnya. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Kalau udah mengerti, tugasnya nanti halaman 149 kerjakan di rumah. Udah, kerjakan di rumah. Udah nampak? Sudah, Bu. Iya, kerjakan di rumah. Cari masalahnya yang ibu terangkan tadi, kan? Cari masalahnya dan cara mengatasinya bagaimana. Udah kita pulang, kita berdoa. Doa mau pulang tahu kan? Ya depan mulai kelas 1 udah pelajari. Doa dimulai. Doa selesai.